Ampun apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pengurusan izin menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam wa ikhtar lana khairal anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah pengajian Ibadur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iki pengasane ajeng dimelain apa mboten iki Bu? Kayane kangen-kangenan kaya suwe ra tau ketemu nih ngono. Ya niki delegasi nganu riyen, prae riyen nek ngobrol. Kula mengke ndak le nyebut dalil dadi napa lali. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bermajelis untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan dalam majelis kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keimanan kita kepada Allah dan memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersyukur kepada Allah, kedua kalinya kita bersolawat untuk Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan penyebaran dakwah agama Islam, yang hasilnya sampai dengan saat ini kita bisa mendapatkan siraman cahaya Islam. Ya, tanpa Islam dunia ini gelap, tanpa Islam kehidupan kita ini akan sangat sempit sekali. Bapak Ibu jamaah semuanya dirahmati Allah, momen hari ini kita masih di bulan Dzulhijjah. Suasananya masih suasana Idul Adha. Idul Adha itu artinya apa toh Bu? Niki kok rasanya kaya teng kelas kula niku. Jadi nak teng kelas ngeten iki Bu, nak teng kelas pas gurune mulang muridnya ribut. Gentenan ditakoni, ada pertanyaan tidak? Menang kabeh. Nah, jadi suasana kelas itu seperti itu. Ini kok tadi sekilas tuh kok kaya nang kelas. Pas kula matur kaya ribut, bahasan ditakoni itu artinya apa? Terus menang kabeh. Adha itu artinya adalah menyembelih, ya, atau penyembelihan. Idul Adha berarti kembali menyembelih, kembali menyembelih. Karena setiap tahun tradisi atau bukan tradisi tapi ibadah kurban ini kita kerjakan dan kita ulang-ulang. Sama dengan Idul Fitri juga seperti itu. Nah, dalam suasana penyembelihan atau hari raya penyembelihan ini senantiasa kita diingatkan tentang kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail. Nah, dan dari kisah beliau berdua, dua nabi yang mulia ini, memang banyak sekali teladan yang kita bisa ambil. Dari teladan pendidikan orang tua bisa kita ambil banyak sekali teladan dari Ibrahim kepada Ismail. Dalam hal teladan mencari jodoh juga ada teladan contoh dari Nabi Ibrahim maupun dari Ismail. Tentang bagaimana menilai ya atau mencari standar pasangan itu ada dalam Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail. Dalam hal pengorbanan, keikhlasan, tawakal, pasrah kepada Allah juga ada contoh dari Nabi Ibrahim dan Ismail.
Dalam hal apa lagi? Berbakti kepada orang tua juga Nabi Ibrahim adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Ismail juga begitu. Bahkan Ismail itu masih kecil, baru mulai bisa membantu orang tuanya, itu sudah diperintahkan untuk disembelih. Ismail kecil itu sudah biasa kerja bareng, kerja sama dengan bapaknya. Beda dengan remaja sekarang. Bapaknya kerja, anak itu dolan. Kalau Ismail itu ada di zaman kita, bapaknya nyuci mobil, dia akan ikut nyuci mobil. Bapaknya dandan gendeng, dia ikut dandani gendeng. Nah, gawake ondone, ngusungi gendenge dan sebagainya. Kalau ibunya nyapu, dia akan ikut cari sapu bantu ibunya. Ibunya ngepel, ikut bantu ibunya ngepel. Kalau anak sekarang tidak, ibunya nyapu ruang tamu, anaknya bilang sama ibunya, "Bu, sekalian kamarku disapu." Jadi tanda-tanda akhir zaman gitu ya, antalidal amatu rabbataha. Seorang ibu melahirkan majikannya, tuannya. Jadi sekarang orang tua itu seperti budak bagi anaknya. Jadi ngeladeni, nuruti, pokoknya ya begitu, anak menjadi raja. Ini berdasarkan kesimpulan sementara yang saya melihat kebanyakan santri-santri di pondok. Orang tua itu dan nurut banget sama anaknya, orang tua itu nurut banget. Njaluk opo pokoknya WA itu tulis surat cinta, ma bawain tenggo, bawain apa tuh. Nanti besok ya dilis ketika mau berangkat itu wis ngeceki nang jero kreseki wis lengkap urung aja nganti kurang. Nah, besok berangkat. Sudah berangkat sampai pondok lagi tilik nilai anak itu pondok, HP-ne carry. Niku anaknya saya protes, HP-nya gak dibawakan sih ya. Padahal aku mau pesan online wes. Itu ya bapaknya kemudian, ya sudah mama di sini dulu, ayah pulang. Ambilkan HP ya 20 kilo, 15 kilo itu ditempuh demi HP yang tertinggal. Jadi HP-nya itu yang ditunggu sama anaknya, bapaknya sih nggak penting. Karena ketika sampai di ruang penjenguan juga yang diajak ngobrol dan bermain itu bukan bapaknya tapi HP-nya. Ya ini. Saya juga kudu siap mental kayaknya usuk anakku kaya ngono kaya. Jadi mudah-mudahan tidak. Kita harus memutus siklus ini ya supaya tidak berketerusan. Untuk kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan tentang beberapa ayat yang menceritakan tentang kuatnya keimanan dan ketauhidan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini luar biasa. Kalau melihat jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh, beliau itu tidak terlalu jauh dari Nabi Nuh. Maka kemungkinan usia umat di zaman Nabi Ibrahim juga belum terlalu menurun seperti usia umatnya Nabi Muhammad ya. Jadi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus Ibrahim ya. Jadi kan hanya selisih beberapa generasi. Kemungkinan ya usianya tidak terlalu jauh dengan Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh itu disebutkan berdakwah selama 950 tahun, berarti usia beliau itu sekurang-kurangnya ya 990 tahun. Kalau ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul itu umurnya 40 tahun. Kira-kira begitu. Ya mungkin Nabi Ibrahim juga usianya sekitar 500, 600, bahkan mungkin juga sampai 1000 tahun kemungkinan. Maka di beberapa tafsir disebutkan Namrud itu menjadi penguasa dan menjadi dewa yang disembah itu selama 400 tahun. Jadi selama 400 tahun dia itu jadi Tuhan bagi rakyatnya dan disembah. Nah, Nabi Ibrahim memiliki tantangan yang luar biasa dalam hal akidah. Meskipun cerita dan tafsiran ulama itu beraneka versi gitu ya.
Saya coba menyampaikan beberapa yang pokok-pokok saja, ya, tidak mengambil versi-versi yang bermacam-macam. Yang pertama, secara kondisi sosial, warga, masyarakat, penduduk negeri tempatnya Nabi Ibrahim itu adalah penganut agama paganisme, menyembah berhala. Rajanya yang menyembah berhala, masyarakatnya menyembah berhala, bahkan bapaknya itu adalah pembuat berhala, pembuat patung. Jadi bapaknya Ibrahim itu pencipta Tuhan-Tuhannya penduduk gitu ya. Jadi lebih hebat mana itu ya? Kalau kita diskusi Tuhan berhala-berhala di zaman Ibrahim dengan Ibrahim itu sebenarnya masih lebih hebat Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu putra dari yang membuat Tuhan-Tuhan itu. Gitu ya. Nah, masyarakatnya seperti itu. Kemudian rajanya juga sangat adidaya, sangat berkuasa dan memerintahkan kepada penduduknya untuk menyembah sang raja. Ada patung-patung yang diberhalakan atau disembah, dan patung sang raja itu menjadi patung yang paling besar. Itu di zaman Nabi Ibrahim. Tidak ada orang yang beriman kepada Allah, tidak ada yang bertauhid kepada Allah. Bahkan beberapa tafsir menyebutkan ketika itu di negeri Nabi Ibrahim itu tidak ada yang beriman kecuali 2 orang, yaitu Nabi Ibrahim dan istrinya. Yang lainnya musyrik semua. Nah, ini kan luar biasa. Nah, Nabi Ibrahim mendapat tugas untuk berdakwah dan tantangannya luar biasa. Sehingga tantangan Nabi Ibrahim itu bukan hanya dari masyarakat yang didakwahi, tapi juga penguasanya, tapi juga keluarganya, dan juga bapaknya sendiri, yaitu Azar, yang malah menjadi penasihat raja dan pembuat patung. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin bacakan beberapa ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim, khususnya berkaitan dengan dakwah Nabi Ibrahim. Kita buka dulu surat As-Saffat. Ya, As-Saffat itu mulai dari ayat 83 sampai sekitar 100 sekian. Nanti silakan panjenengan bisa lihat dalam Al-Quran, dibaca. Ya, kalau ngaji itu misalkan ustadz nyebut ayat apa hadis. Kalau hadis mungkin agak repot gitu. Tapi kalau ayat kan kita bisa catat nama ayatnya sama suratnya gitu. Nah, sampai rumah coba dibaca. Minimal dibaca itu 1 rukuk yang berkaitan dengan ayat itu. Karena para ulama kita itu sudah berusaha mengelompokkan ayat-ayat itu sesuai dengan tema-temanya. Maka 1 rukuk, 1 huruf ayat itu biasanya 1 tema pembahasan, 1 kisah, 1 cerita. Biasanya seperti itu. Nah, supaya utuh pemahaman, kita baca itu 1 rukuk semuanya kalau bisa. Jadi gambarannya itu, konteksnya itu jadi paham. Allah berfirman, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya termasuk golongannya Nabi Nuh itu adalah Ibrahim. Jadi ayat yang sebelumnya menceritakan tentang Nabi Nuh, menceritakan tentang Nabi Nuh. Irja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika Ibrahim itu datang kepada Tuhannya dengan membawa hati yang selamat atau hati yang suci. Ini memuji ya, jadi menyanjung Nabi Ibrahim, di mana Ibrahim itu memiliki hati yang selamat, yang bersih, yang suci. Idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Ingatlah ketika Ibrahim itu berkata kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, madza ta'budun. Jadi Nabi Ibrahim ngomong sama kaumnya, sama bapaknya juga. Bapak Ibu, nah itu. Sampeyan jenengan niku nyembah nopo? Madza ta'budun? Anda semua itu menyembah apa? Kalau Ibrahim mengatakan aifkan alihatun dunallahi turidun. Apakah kalian itu menginginkan Tuhan-Tuhan palsu selain Allah?
Karena mereka menyembah patung, menyembah berhala, bahkan juga menyembah makhluk-makhluk yang dianggap hebat seperti matahari, bintang, bulan, gunung besar, batu yang dianggap keramat dan sebagainya. Sehingga Nabi Ibrahim mempertanyakan, Anda itu nyembah apa? Mereka juga mengaku nyembah patung. Nanti ada penjelasan di surat yang lainnya. Kita baca yang surat ini dulu. Kemudian fama dzannukum birabbil alamin. Kalau Anda itu saat ini menyembah gunung, menyembah patung, menyembah pohon, bagaimana pendapat Anda tentang apa? Rabbul alamin, Tuhan semesta alam, yang menciptakan Anda, yang menciptakan laut, gunung, yang menciptakan matahari, yang menciptakan semua yang Anda sembah. Jadi diajak untuk membandingkan dulu. Kalau patung saja Anda sembah, gunung Anda sembah, matahari disembah, bagaimana dengan penciptanya? Apakah tidak lebih layak untuk disembah? Nah, seperti itu kira-kira. Kalau bupati aja dihormati, lah piye nak gubernur? Kalau gubernur aja dihormati, lah piye nak presiden? Kalau wakil presidennya ya dilewati dulu aja lah gitu ya. Ini moto nyerempet sidik kamu ini. Nah, fanadzara nadzratan fin nujum. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim, kenapa kok beliau itu bertanya? Jadi beliau itu sedang atau ketika itu diajak oleh penduduknya dan oleh bapaknya untuk merayakan suatu perayaan. Jadi Nabi Ibrahim diajak untuk merayakan suatu ritual. Nah, Nabi Ibrahim menolak ritual itu dengan mengajak berpikir. Dengan ngajak saya ngapain? Itu bikin perayaan. Ini Tuhan ini atau dewa ini sedang ulang tahun, misalkan seperti itu. Ada kan yang disembah dan ulang tahun kan ada. Ada ya. Nggak usah disebut mereknya gitu ya kan ada. Ulang tahun. Nah, kemudian Nabi Ibrahim bertanya, lah sampean iki nyembah apa? Ya nyembah iki, dewa iki, dewa iki, dewa iki. Lah nek dewa sing kaya nawe sampean sembah, lah sing nyiptake sampeyan, sing nyiptake dewa-dewa kuwi, apa ya ora luwih pantes disembah itu. Kemudian Nabi Ibrahim mencari-cari alasan untuk tidak mengikuti ritual tersebut, untuk tidak mengikuti perayaan. Jadi ini berarti diajak maksiat, diajak syirik, tapi mencari cara untuk menghindar seperti itu. Maka kemudian Nabi Ibrahim melihat ke langit, lalu melihat bintang-bintang di langit. Kemudian beliau mengatakan, faqala inni saqimun. Ketika melihat ke langit itu, kemudian beliau dapat ide, alasan untuk menolak ajakan itu. Kemudian beliau mengatakan, inni saqimun, saya sedang sakit. Saya sedang sakit. Kemudian tidak ikut. Ya wis, anu yo tinggal bae, aja loro gitu. Artinya Nabi Ibrahim ditinggal tidak ikut perayaan. Nah, padahal Nabi Ibrahim waktu itu ya tidak sakit. Nah, inilah menurut beberapa ulama salah satu dari 2 atau 3 kebohongan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu seumur hidup itu ada yang mengatakan hanya pernah berbohong 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali, paling banyak 4 kali. Kalau saya sehari bohong nggak tahu berapa kali gitu ya, apalagi orang tua yang saya ya, orang tua dulu itu biasanya kalau sama anak kecil itu sering bohong gitu. Saya termasuk korban kebohongan orang tua saya gitu. Akan apa gitu ya, dijanjikan apa, yang penting menang gitu ya. Nah, kalau Nabi Ibrahim itu katanya hanya 2 kali atau 3 kali atau 4 kali bohong. Menurut beberapa ulama itu bukan bohong tapi tauriyah. Tauriyah itu memberikan jawaban yang maknanya bias demi untuk
menyelamatkan diri? Jawabannya bias. Saya sakit, tapi di hati ya mungkin suatu saat saya kan bisa saja sakit gitu kan. Jadi bukan maksudnya saya betul-betul sakit. Atau sakitnya ya sakit tadi digigit semut, nah gitu kan. Nah jadi alasan-alasan seperti itu. Bahasanya bias, tapi dipahami orang lain itu dengan makna yang umum, gitu, yang sudah dipahami oleh umum. Padahal yang diinginkan itu makna yang khusus, seperti itu. Ada yang menafsirkan seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim beralasan beliau sedang sakit sehingga beliau tidak ikut ritual, sehingga kemudian ditinggal oleh kaumnya, tidak ikut perayaan. Ya. Ketika itu Nabi Ibrahim ya belum secara tegas mengajak kaumnya meninggalkan penyembahan berhala. Tetapi beliau tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah ikut perayaan, dan secara bertahap mengajak kaumnya itu berpikir, merenungi tentang apa yang sedang disembah, bahwa itu tidak benar gitu. Sampai nyembah apa? Nyembah patung toh gitu. Kira-kira begitu. Nanti ada beberapa dialog insya Allah kita baca juga. Nah, setelah ditinggal oleh masyarakatnya untuk melakukan ritual perayaan, faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Kemudian Nabi Ibrahim itu secara diam-diam menyelinap mendatangi patung-patung berhala yang disembah oleh kaumnya. Di situ banyak makanan karena sedang ada perayaan. Kalau ini kan saya sajiannya cuma roti sama risol apa ini itu ya, sama teh itu. Yang saya tidak minum teh manis, sama gitu, menghindari manis-manis gitu ya, karena hidup sudah manis, istri sudah manis gitu ya. Jadi ya minumannya nggak usah terlalu manis gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim kemudian menyelinap mendatangi tempat patung-patung itu di kuilnya, dan di situ sudah banyak sesajen, ada buah, ada macam-macam. Nah, Ibrahim ngomong kepada dewa-dewa atau sesembahan itu, ala ta'kulun, kalian kenapa nggak makan? Gitu kan? Kenapa ini nggak dimakan? Udah disuguh ini, ada kambing guling, ada gulai, ada rendang, ada bakso, ada buah-buahan. Kenapa kalian nggak makan? Dan itu di depan patung itu ya, ya otomatis ya patung tidak akan berbicara. Ditambahi lagi, kemudian mengatakan begini, malakum la tantikun, kenapa kalian nggak jawab? Kenapa kalian nggak makan? Diam saja. Ini loh ada buah, diam saja. Kalau nggak mau tak makan loh, diam saja. Lo gak radon jawab toh, diam saja. Lewang patung ya biar jawab gitu ya. Ini secara nalar kan sudah menjadi penyadaran untuk kita gitu. Artinya ini patung. Tapi kalau jenengan di perayaan Waisak kemudian ke Borobudur terus itu ya paling dibalangi waktu nanti. Nah, itu resiko yang ditanggung oleh Ibrahim berikutnya. Kemudian fa'aqbalu ilaihi yazifun. Maaf. Faragha alaihim darban bil yamin. Kemudian ya Nabi Ibrahim memukul berhala itu dengan tangan kanannya. Artinya berhala kemudian ada yang dihancurkan dengan tangan kanannya. Jadi ada beberapa kisah ya, dalam hadis ada penjelasan lebih rincinya, yang kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil gitu ya. Yang kecil-kecil semuanya dikapai, dipecahi, sing batu digemburi, sing kayu dipeteli. Setelah rusak semuanya disisakan satu berhala yang paling besar ya, yang menurut beberapa versi tafsir itulah berhala yang paling besar, itu berhalanya raja gitu ya. Raja zaman Nabi Ibrahim siapa? Namrud gitu ya. Kapaknya ditaruh di situ. Nah, ketika melihat berhalanya itu dihancurkan, kemudian masyarakat yang tadinya melakukan perayaan di luar kuil segera kemudian berduyung-duyung, rombong-rombongan masuk ke dalam kuil gitu ya. Faqbalu ilaihi yazifun, kemudian kaumnya itu datang bergegas kepada Ibrahim. Qala atakbuduna ma tanhitun. Kemudian setelah berkumpul semua masyarakat di depan patung-patung yang sudah hancur itu,
lalu Ibrahim mengatakan kepada mereka, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat sendiri? Ya, atakbuduna matan hitun. Apakah kalian itu menyembah patung-patung yang kalian pahat sendiri? Kamu buat sendiri, kemudian kamu sembah. Lah kan aneh itu. Artinya mereka itu melarang Nabi Ibrahim menghancurkan, menghardik, memarahi, mengumpati, menyorai. Kemudian Nabi Ibrahim membela diri. Sampeyan iki ngopo lho nesu-nesu? Iki patung yang sampeyan gawe dhewe, dipahat dhewe, diukir dhewe, terus disembah dhewe. Nah gitu kan, sehingga ya mereka ini tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya melindungi diri sendiri saja tidak bisa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sedangkan Allah itu yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Termasuk patung-patung ini juga ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak menyembah Allah saja? Kenapa malah mencari sembahan selain Allah? Seperti itu. Jawaban mereka apa? Mereka mengatakan, maaf, saya carikan jawaban di ayat yang lainnya. Na'budu asnaman fanadhallu laha akifin qala hal yasma'unakum ittad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu bal wajidna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ketika Ibrahim bertanya kepada mereka, apa yang kalian sembah ini? Mereka mengatakan, na'budu asnaman, kami menyembah patung-patung. Fanadhallu laha akifun, dan kami terus-menerus melakukannya. Ibrahim bertanya, hal yasma'unakum ittad'un, apakah patung-patung itu mendengar kalian ketika kalian berdoa kepada patung itu? Au yanfa'unakum au yadurrun, atau patung-patung itu memberi manfaat kepada kalian atau memberi mudarat? Lalu jawaban kaumnya apa? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Tetapi kami itu hanya mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami melakukan yang seperti itu, sehingga kami pun mengikuti. Jadi ini hanya tradisi turun temurun. Sudah nggak pakai nalar, nggak pakai logika lagi. Sesuatu yang salah setelah ditompo begitu diikuti, diteruskan, dilanggengkan, ya diuri-uri, nah gitu. Sehingga sebenarnya mereka nggak punya argumen untuk membela diri tentang sesembahan yang sedang mereka sembah. Sama juga kaum musyrikin sekarang itu yang menyembah macam-macam itu juga sebenarnya nggak punya pembelaan untuk membela apa yang sedang mereka sembah. Apapun yang mau mengatakan itu tradisi, budaya, warisan nenek moyang, ataupun apapun itu sebenarnya tidak bisa membenarkan tindakan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Nabi Ibrahim diancam, ditangkap, ditali, diikat, dipenjara. Kemudian masyarakatnya sepakat untuk membangun satu bangunan yang wujudnya adalah tungku yang sangat besar yang akan digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Ya, kemudian dibuat benteng melingkar. Ya tafsiran macam-macam ya. Ada yang mengatakan itu 50 depa kali 50 depa, ada yang mengatakan yang lainnya. Wallahualam. Ya intinya mungkin satu bangunan kotak besar yang diisi dengan kayu bakar atau mungkin bara api gitu ya. Areng diisi areng, diuripke wis dikipasi. Setelah menyala, betul-betul menyala, baru kemudian Nabi Ibrahim itu dilemparkan dari atas ke tengah-tengah bara api tersebut. Nah, di Nabi Ibrahim dilempar. Nah, ini saya ringkaskan dari beberapa ayat yang lainnya dan beberapa tafsir. Nah, Nabi Ibrahim ketika dilempar itu, masyarakatnya termasuk raja yang berkuasa waktu itu merasa menang, merasa berhasil untuk menyingkirkan orang yang mengganggu tradisi budaya, yang sering bikin kisruh, bikin congkrah, seneng gawe ontran-ontran gitu ya, gawe perkara sing bedani umumnya masyarakat. Kan masyarakat begitu, kalau ada yang
usil gitu kan sebel, begitu yang usil pindah kan alhamdulillah sing rusuh wis lunga gitu kan. Saya kadang juga berpikir begitu gitu. Mungkin dulu berpikirnya wah, nak aku lunga gitu terus masjid ki sing ngrumat sapa gitu ya. Tapi kemudian saya kan pindah ke Banjar. Ternyata ada yang senang saya pergi kok. Artinya ada yang senang gitu loh nanti. Alhamdulillah Mas Elwis pindah. Jadi saya ini wis rano sing rusuh gitu ya. Artinya ya, oh berarti saya itu ya dalam posisi tertentu itu adalah gangguan bagi orang lain gitu loh. Nah kita itu juga begitu, mungkin bagi orang lain dianggap orang yang penting itu kalau pergi dia eman-eman, tapi ada juga yang nggak suka sama kita, sehingga kalau kita pergi juga dia senang gitu ya. Jadi di mana-mana itu ada yang seperti itu. Nah ini Nabi Ibrahim, Nabi loh itu Bu, Nabi kurang mulia apa, kurang baik apa, pasti akhlaknya terpuji, ya kan? Tetapi tetap ada yang tidak suka. Bahkan orang-orang ketika Nabi Ibrahim itu dieksekusi mati dengan cara dibakar hidup-hidup itu syukuran, merasa berhasil menyingkirkan pengganggu. Itu Nabi dianggap pengganggu. Lah kok cuma dai, cuma mubalik, cuma ustad dianggap kayak gawe masyarakat congkrah itu, kayak gawe bubar itu, bikin apa itu ya biasa saja. Kita tidak usah terlalu kaget gitu. Setiap ustadz punya labelnya. Kelompok yang satu akan melabeli kelompok yang lainnya dengan label yang seperti itu. Nah, sehingga memang kelompok-kelompok itu ya di satu sisi ada positifnya, sehingga kita punya wadah untuk membina jamaah, tapi sisi yang lainnya juga ada negatifnya, karena kemudian ada fanatisme kelompok, sehingga kita kadang-kadang dengan kelompok yang berbeda itu nggak mau menolak gitu ya. Kalau sing Muhammadiyah nak udah Muhammadiyah ora, sing NU udah NU ya ora, sing Salafi udah Ustadz ya ora gitu kan. Jadi bubrah gitu. Kalau jadi ustadz kok ngisi nang ngendi atau jadi jamaah ngaji nang ngendi dianggap jamaah kok ora ndek prinsip. Salafi ho, NU melu, Muhammadiyah katut. Iki piye to? Sakjane sampean ki Islam opo gitu. Nah, Islam gaduh-gaduh ketoprak gitu ya, campur-campur pokoknya. Nah, jadi kita ya dilabeli macam-macam seperti itu. Termasuk saya aktivitas Muhammadiyah, tapi ya melu ngendi. Jadi di Muhammadiyah dianggap kayak Muhammadiyah ning rapatek gitu kan. Di luar pokoknya Muhammadiyah gitu. Sampai saya pernah ditolak karena sebagai orang Muhammadiyah, Muhammadiyah banget kayak kaku, ojo diundang gitu. Tapi di Muhammadiyah sendiri dianggap kan Mas Heri ki ngono kayak sajane wong PKS kayak wong jenggotan karo kadoke conglang. Nah, jadi macam-macam. Jadi bendera, pakaian, komunitas, ramong karo sopo itu sudah dianggap wah kayak wong kaya ngono gitu. Padahal ya enggak seperti itu juga gitu. Ya macam-macam orang begitu. Nah, kembali ya. Jadi Nabi Ibrahim disingkirkan ya, dieksekusi dengan dibakar hidup-hidup, kemudian masyarakat kumpul-kumpul pesta. Bahkan dikatakan pestanya itu 3 hari 3 malam. Syukuran karena yang bikin rusuh sudah bisa dilenyapkan. Pesta di sekitar api unggun, kobaran api itu selama 3 hari 3 malam. Ya, sembelih sapi, sembelih kambing, sembelih onta, pesta selama 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam dirasa cukup, kemudian bara api yang masih menyala itu dipadamkan. Diguyur api, dipadamkan. Yang tadinya sudah senang dengan apa sukacita, Ibrahim sudah berhasil kita singkirkan. Wes, yang menghancurkan berhala kita sudah nggak ada, sudah mati. Kemudian apinya dipadamkan. Setelah apinya padam, Ibrahim itu diam saja. Dalam keadaan diam itu kemudian beliau dari tengah-tengah keluar jalan, nggak ngomong dengan siapapun. Jalan keluar, pergi meninggalkan rombongan itu. Jadi masyarakat yang tadinya memadamkan api lihat Ibrahim keluar masih utuh, masih klimis itu melongo kabeh. Dan Ibrahim santai saja, seperti nggak ada siapa-siapa, pergi begitu saja.
Memang sama Allah diperintahkan untuk diam, wis rasa ngomong-ngomong kok gitu ya. Kemudian saya bacakan ayat yang lainnya. Ketika Nabi Ibrahim mau pergi itu, ada yang bertanya kemudian, karena bingung kan mau ngomong apa, wong diobong telung dino dijogo karo prajurit-prajurit, terus wong-wong yang telung dino telung wongi keliling pesta-pesta ngadepi api unggun, yang di tengahnya itu ada Nabi Ibrahim. Ketika dipadamkan, Ibrahim tidak meninggal dunia, tapi keluar dalam keadaan utuh, tidak terbakar badannya, tidak terbakar bajunya, sama sekali tidak ada bekas-bekas terbakar. Keluar, orang bingung mau komentar apa. Dobong ora mati telung dino telung wengi. Apa ya dibacok mempan? Apa ya dipanah mempan? Karena orang sudah nggak bisa lagi mau komentar apa, ini mau diapakan ini? Udah menang semua. Sehingga ketika Nabi Ibrahim dia meninggalkan kerumunan masyarakat yang keheranan dan takjub itu, tiba-tiba ada orang yang dengan lugunya karena mungkin sudah saking kagum tapi kemudian malah jadi normal gitu ya. Saking herannya kemudian malah jadi oh kaya ini mancan kaya ini rano apa-apa. Kemudian langsung tanya, Ibrahim, lah kowe iki nanti aku arep ngadep Gustiku, arep ndonga gitu. Jadi pertanyaannya malah kemudian menormalisasi kejadian itu. Lalu Ibrahim kemudian hijrah setelah itu, karena sudah kerasnya pembangkangan masyarakat di negerinya dan rajanya, artinya sudah betul-betul niat mereka membunuh Nabi Ibrahim itu sudah diwujudkan. Tetapi Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apinya dibikin adem sejuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuni bardan wa salaman, jadilah kamu wahai api dingin dan menyelamatkan. Maka Ibrahim kemudian keluar, lalu hijrahlah Nabi Ibrahim meninggalkan negerinya. Tadinya di Babilonia, di Irak, kemudian pindah ke Palestina. Seperti itu. Nah, saya belum mendapatkan informasi apakah ketika Nabi Ibrahim itu hijrah itu masih jomblo atau sudah menikah. Nah, saya belum dapat informasi. Kemungkinannya beliau masih bujang. Kemungkinannya, saya tidak tahu. Tapi kalau melihat beberapa tafsiran ulama yang menyebutkan rata-rata Nabi dia akan menjadi Rasul umur 40 tahun, ada juga kemungkinan Nabi sudah menikah. Nah, ya anggaplah tidak mempengaruhi ya. Nabi Ibrahim kemudian hijrah. Nah, kalau sudah menikah berarti ketika hijrah sudah dengan Sarah. Kalau masih jomblo berarti ketika hijrah belum sama Sarah. Kalau ketika hijrah ternyata belum sama Sarah, kemungkinan besar Sarah itu bukan dari Irak tetapi dari Palestina asalnya. Nah, seperti itu. Intinya Nabi Ibrahim kemudian hijrah ke Palestina. Nah, pernah juga dengan Sarah itu melakukan perjalanan menuju ke Mesir, melewati Mesir ya, Kipti. Yang ketika itu Sarah kemudian pernah ditangkap oleh rajanya, yang kemudian dibebaskan ketika mau dijarah ya kehormatannya Sarah itu oleh si raja Mesir itu, kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali mendekat rajanya itu kemudian sakit. Setiap kali mendekat rajanya itu kemudian sakit ya. Kemudian raja itu memiliki keyakinan ini Sarah ini dukun sakti gitu ya. Dukun sakti. Sehingga khawatir dengan keselamatannya maka dibebaskan Sarah itu. Dan supaya Sarah itu tidak menyakiti lagi si raja, maka kemudian dihadiahkan seorang budak namanya Hajar. Nah, itu satu versi mengatakan budak, satu versi mengatakan anaknya perempuan dihadiahkan kepada Hajar. Nah, kemudian pulang ke Palestina. Nah, ketika pulang ke Palestina sampai sekian tahun Nabi Ibrahim tidak punya anak, maka budaknya Siti Sarah yang namanya Hajar kemudian dimerdekakan, lalu dinikahkan dengan Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim waktu itu tantangan dakwahnya luar biasa, nyawa gitu ya. Kalau saya belum pernah itu isi pengajian kemudian diancam keselamatan nyawa, itu belum pernah.
Tantangan dai sekarang itu kan cuma apa? Amplopnya tipis Pak. Wis adoh-adoh gitu kan, tulen nyempet amplop deleng-deleng gitu kan. Saat ini penasaran banget di sini piro. Itu belum sampai rumah, sebelum ketahuan istrinya itu ya termasuk saya tak cek rin kok niku tak isini piro. Itu artinya ketika istri itu wis rasan anaknya nganu seragame silian apa gitu tuh, kemudian kira-kira cukup ora gitu. Nah gitu. Jadi penasaran. Jadi kalau amplopnya kandel itu biasanya besok diundang meneh gelem Pak. Tapi kalau amplopnya tipis gitu, yang menurut kalkulasi Ustadz itu kok kira-kira wah ora cocok iki perjalanan, jamaah ribut, orang gatek guys. Itu besok tidak. Iya ada, saya sudah ketemu Ustadz seperti itu. Ada Ustadz seperti itu. Qadarullah memang kondisi Ustadznya sedang prihatin gitu ya. Ya prihatinnya beliau tapi masih punya mobil gitu ya. Jadi isi pengajian masih pakai mobil, kemudian punya kebun ya, punya ladang. Ketika saya tanya Pak Kaji, ladangnya Pak Ustadz, ladangnya jenengan kira-kira kalau di total itu lahannya berapa? Ya paling 3 hektar. Punya ladang 3 hektar, tapi beliau merasa prihatin gitu ya, kalau kondisi sedang kurang. Nah pernah beliau itu ngisi pengajian yang mungkin jaraknya sekitar 50 km lah dari rumahnya, ngisi pengajian ba'da subuh. Itu beliau pernah bilang, Mas Ustadz bisa nak jadwal saya kono meneh sampean wis ngisi, nah aku diundang. Lah pripun toh? Tak hitung rugi ya. Itu rugi ya. Lah itu rugi pripun to? Amplopnya 500. Amplop 500. Aku suka ngomong menyang jam 3:30. Kudu jamaah nang kono. Numpak mobil. Kuwi mobil ki nang rental ya sedina jane 300.000 to. Artinya kan perawatan apa segala kan dihitung bane tepos, nak bocor, bensin, ganti oli, kapase entek ya gitu aja. Mobil ki nak rental ya 300.000. Bensin PP nak 50, PP 100 ya paling ora 100.000, 400.000. Aku nterocos nek dadak sinau sewengi buka kitab. Dadak bengok-bengok aming diregani 100.000 kira-kira. Gitu akhirnya wah ora cocok ya. Gitu. Akhirnya kemudian betul itu jadwal berikutnya itu yang dia tak bisa gendani aku nang kono. Itu saya yang disuruh. Gitu. Karena jarak saya dengan tempat pengisi itu ya hanya sekitar 4 kilo 5 kilo. Nah gitu. Betul. Nah bagi saya 500 itu wis turah-turah. 500 itu turah-turah, masya Allah. Jadi kadang-kadang wah 500 gua aku sakit banget ya gak usah sing liyane kurang gitu. Dan beliau kalau ngisi pakai motor, wah gua motor yo jamaah orang tidak hormat gitu. Jadi saya pakai mobil Pak, Bu. Saya pakai mobil. Mobil milik PDM Muhammadiyah Banjarnegara, bukan punya saya. Ada labelnya itu, pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Banjarnegara. Jadi milik umat gitu ya, bukan milik pribadi. Nah, biasanya ya motor gitu ya. Nah jadi kalau tantangan dai sekarang itu amplop biasanya gitu. Kalau bukan amplop ya mungkin apa ya amplop. Kecuali yang sudah punya pemasukan di luar, gitu ya. Silakan panjangkan data saja. Ustadz rata-rata itu tidak punya pekerjaan sampingan yang bisa diandalkan dari amplop, gitu, dari isi pengajian. Maka memang itu realitas saat ini. Sehingga beberapa pimpinan Muhammadiyah itu mengharuskan ustadz-ustadz di Muhammadiyah itu punya pekerjaan tetap, punya status. Misalkan saya ustadz di pondok, berarti gajiannya pokok ada, atau guru di amal usaha Muhammadiyah, atau kerja di BTM apa di apa gitu. Tadi dia punya status profesi, bukan profesinya ustadz. Kalau profesinya ustadz itu kalau lagi sepi job itu ya jadi karena sebenarnya gitu ya.
Itu realita, memang kondisi sekarang banyak yang begitu. Sehingga ketika amplopnya tebel, datang lagi. Ya itu ada, walaupun tidak semuanya gitu ya. Tantangan itu ya, keikhlasan. Kalau Nabi Ibrahim enggak, dakwahnya tidak dibayar, yang menjadi taruhannya nyawa. Dan nabi-nabi yang lainnya juga begitu. Nabi Muhammad pun juga terpaksa hijrah juga karena sudah terancam nyawanya. Di malam beliau hijrah itu beliau sudah dikepung mau dieksekusi mati oleh banyak pemuda-pemuda di Mekah. Nah, demi mendakwahkan apa? Akidah tauhid, menyembah Allah semata. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang mendakwahkan tauhid itu pasti akan mendapatkan musuh. Bahkan Pak Jumari itu, Pak Jumari niku asring ngisi ten Banjar, termasuk dai favorit gitu ya. Jadi banyak cabang itu ngantri pengen ngundang Pak Jumari karena memang penyampaian beliau itu luar biasa gitu. Nah rata-rata cabang itu kalau ngundang itu minta tolong saya, padahal saya tuh nggak ada hubungan apa-apa sama Pak Jumari gitu. Ya dulu waktu di Magelang ya sering bareng gitu komunikasi ngundang beliau ke Serumbung juga, tapi ya saya kan nggak punya kapasitas apa-apa ke Pak Jumari. Nah Pak Jumari itu belum pernah menyampaikan begini, dakwah kok baik-baik saja nggak ada tantangannya, itu dipertanyakan. Bisa jadi dakwahnya itu salah, bisa jadi dakwahnya itu salah. Karena dakwah yang benar itu pasti ada tantangannya, pasti ada musuhnya, pasti ada yang menolak, pasti ada yang ingin menyingkirkan, pasti ada yang memusuhi, ada yang gak suka. Karena kita itu berlawanan, bermusuhan dengan setan, bermusuhan dengan tradisi nenek moyang, bermusuhan dengan adat istiadat. Ada beberapa adat itu tidak bertentangan, tapi banyak yang bertentangan. Kalau panjenengan pernah kursus dari Pranoto Coro atau ya kursus MC Jawa, itu tidak bisa lepas dari yang namanya ritual-ritual kejam, itu tidak bisa. Uang sing pengen nguriri kabudayan tradisi mesti ada ritualnya. Walaupun hanya sekedar beleh pitik, beleh apa itu mesti ada. Tapi nggak bisa kita katakan sekedar bahwa itu kesirikan, toh. Nah seperti itu. Maka tantangan orang berdakwah tauhid itu pasti ada musuhnya. Sebenarnya dakwah apapun ada musuhnya, dakwah apapun. Nah kalau kita sudah benar di jalan Allah ya tidak perlu khawatir gitu ya, karena kita di atas kebenaran. Kalau toh ternyata kita itu berakhir dengan hilang nyawa dalam jalan dakwah itu, dimusuhi penduduk masyarakat, toko teparo pada sengit, keluarga juga pada nyingkir gitu ya, bahkan kita kemudian dikucilkan, lalu nyawa juga melayang, itu sudah selesai tugas kita di dunia itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Itu pernyataan Allah ketika menciptakan jin dan manusia. Maka tugas utama kita sebagai manusia ini hanya supaya menjaga tauhid, menyembah Allah semata. Kok dalam rangka mempertahankan tauhid itu kemudian nyawa melayang, berarti kita sudah berhasil, sudah selesai tugas kita. Betul. Misalkan diancam mati apalah gitu, atau mati kelaparan karena dikucilkan, diboikot seperti Nabi dulu diboikot selama 3 tahun. Nabi kan diboikot 3 tahun, tidak bisa interaksi dengan orang luar, tidak boleh berdagang, tidak boleh menikah. 3 tahun hanya di lembah, nggak bisa interaksi dengan dunia luar, dikucilkan oleh seluruh penduduk Mekah dan Arab. Kalau kita kan hanya dikucilkan paling sama tetangga, itu pun nggak semua. Dikucilkan oleh saudara kerabat, itu pun tidak semua. Paling-paling kalau datang sawalan cuma
didiamkan atau dirasani. Belum, tapi kita masih boleh makan prasmanan, masih boleh jual beli di luar, kita masih aman lah gitu. Belum sampai seperti Nabi dulu dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib itu diboikot selama 3 tahun. Hartanya Khadijah habis, hartanya Abu Thalib habis. 6 bulan setelah pemboikotan itu dibuka, Khadijah meninggal dunia, Abu Thalib juga meninggal dunia. Nah, itu tantangan dakwah Nabi Muhammad dulu. Nah, kita belum apa-apa. Kalau dulu di Muhammadiyah itu kadang-kadang nak dadi wong Muhammadiyah iki resupane abot. Engko disengiti karo tangga teparo. Tapi saya juga kayaknya enggak juga disengiti tangga teparo gitu. Bung, kalau kita itu korban daging tekan kono ya nyatane tetap diserawungi gitu kan. Terus ketika hari raya gula teh minyak beras tekan kono ya diserawungi. Dan sebenarnya masyarakat itu bukan membenci karena kita menjadi Muhammadiyah, apa Salafi, apa itu bukan itu. Yang disengiti sama masyarakat itu ya kalau kita pelit itu aja. Dengan seburuk apapun asal sering berbagi ya insya Allah disukai sama masyarakat itu. Nah, nyalon lurah ya insya Allah menang. Nyalek yang menang. Nah, kita belum seberat Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu loman tetapi tetap dimusuhi. Karena Nabi Ibrahim berhadapan dengan penguasa dan dakwahnya tegas tauhid. Yang diserang langsung sesembahan masyarakatnya. Kalau kita kan nggak masih belok-belok dulu, lingkar, nggak wani ngomong langsung gitu. Diundang misalkan mengadakan ritual apa gitu lah. Itu nggih insyaallah mungkin mboten nenten alangan nggih gitu. Akhirnya kemudian malamnya yo menyang kuwi ora ana ajarane, ra menyang pekewo wong wis nyagui gitu kan. Akhirnya jajar ra menyang, sesuk takoke. Takoke. Wong dalu lenggah teng pundi kok mboten semerep kula. Ngapunten kula mencret ya ngapusi. Mboten saged napa mencret. Kalau saya tidak, saya di Serumbung pertama kali duk 2009 ketika sama Bapak kono gendani Mas Bambang. Langsung sowan Pak RT, Pak Kadus, Pak Lurah. Pangapunten kula Muhammadiyah, Yayasane Muhammadiyah. Nek enten peringatan-peringatan, enten tradisi-tradisi, pangapunten kula kalih anak-anak pamit mboten nderek. Tapi nek sambatan kerja bakti ngecor dalan napa-napa resik-resik insyaallah satu rombongan kita jalan. Alhamdulillah ya aman kok, tidak ada masalah sampai sekarang masih hidup, masih sempat menikah, punya anak 2 dan insya Allah nambah anaknya, nambah anaknya. Nah, jadi kalau kita terus terang ternyata masyarakat kita nggak sesadis masyarakatnya Nabi Ibrahim. Dulu kalau bulan Sya'ban gitu ya. Bulan Sya'ban itu nyegat dalan kemudian diajak ya bulan ruah ya. Nah itu kita dulu pengurus sampai bingung piye ya ora penak wong ku ya nang ngarepe dhewe nyegat dalan rame-rame mosok ya ora guyub tangga gitu kan. Saya enggak, saya pamit aja sama Pak Lurah, sama Pak Dukuh, sama Pak RT, sama Pak Kaumnya juga ngapunten mboten derek. Tapi nak diteri berkatane gelem ra Mas? Mboten sah. Wong mboten derek kok atau diteri kok dijatah apa-apa. Saya tidak menerima. Tidak menerima. Ya padanya saja mboten. Wong ngeter-ngeter tak jelas iki. Oh ya nak ngono ya ora apa-apa lah, nek wis kaya dhewe-dhewe. Tetap seduluran ya Mas ya. Nggih. Ternyata diterima kok, tidak ada masalah. 6 tahun tinggal ya masyarakat jalan masing-masing gitu ya, jalan masing-masing. Yang penting takziah kita tetap datang dan sebagainya. Jadi masyarakat kita belum sekejam masyarakatnya Nabi Ibrahim. Padahal saya jujur apa adanya. Kulo Muhammadiyah, gitu kan. Atau mungkin kulo Salafi. Kulo NU ya apa-apa, mau NU Muhammadiyah Hidayatullah Salafi tidak ada masalah. Tapi apa adanya saja. Nanti malah saling
memaklumi. Dalam hal-hal yang kita sama kan masih banyak gitu ya. Nah, kalau dengan orang-orang non-Islam, kita juga sekarang tuh jujur orang non-Islam di Indonesia juga tidak sekejam masyarakat Nabi Ibrahim. Bahkan kalau jenengan itu lihat YouTube-nya Dr. Richard ataupun Ustaz siapa yang Cina masuk Islam? Felix Xiao itu kan kita sepertinya sudah tidak ada permusuhan dengan orang non-Islam itu. Diskusinya juga sudah terang-terangan. Kemudian ya dengan Tuhan-Tuhan juga nggak asing. Jadi tantangan dakwah kita itu belum apa-apa dibandingkan dakwah zaman Nabi Ibrahim alaihis salam, di mana beliau nyawa hampir melayang. Bahkan kalau itu bukan karena beliau itu ditolong oleh Allah, ya sudah meninggal itu, dibakar hidup. Padahal beliau itu orang baik, Nabi Loman. Contoh Lomannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah di malam hari kedatangan dua orang tamu yang asing, betul-betul asing. Karena ada tamu Nabi Ibrahim kemudian berusaha memuliakan tamu, maka kemudian minta kepada istrinya untuk segera masak, sembelih 1 ekor sapi, kemudian dimasak, kemudian disuguhkan untuk 2 tamu. Memuliakan tamu loro nyembelih sapi karena itu adalah cara memuliakan tamu. Tradisi orang Arab juga begitu. Kalau ada tamu itu pokoknya boleh wedhus, boleh onto, boleh sapi, disuguh sing enak-enak. Kalau tamunya kok makan di piringnya sampai habis, itu diambilkan lagi. Oh, tamuku saya telah ini tambahin menang. Sampai tidak habis baru wah tamuku wis warak, berarti aku orang ngapiran ke tamu gitu. Jadi begitu kalau makan di Arab jangan dihabiskan, disisakan. Ya. Itu tradisi gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim memuliakan tamu disembelihkan sapi karena memuliakan tamu. Karena orang yang dermawan, sangat dermawan beliau itu, rentengan. Itu bukti. Nah, kita kan nggak sampai segitu kan. Paling-paling yang suka teh hangat gitu ya. Teh panas, jadi nak panas sih berarti kon suwe-suwe lemar tamu. Nah, anyep berarti kon anggage le pamit gitu ya. Jadi wah yang muliakan tamu ya tahe digawe sing panas. Paling-paling cuma teh panas, belum sampai nyembelih sapi. Nah, tapi begitu pun Nabi Ibrahim itu luar biasa memuliakan orang lain. Beliau ketika dakwah tauhid dimusuhi. Lah kok kita dengan lintas kelompok itu kan sama-sama tauhid nih, insyaallah. Sama-sama tauhid. Muhammadiyah itu sama-sama tauhid, Muhammadiyah itu Salafi sama-sama tauhid. Cuma memang ada beberapa pemahaman tauhid cabang yang berbeda, itu saja. Sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja misalkan yang satu meyakini misalkan disebutkan Allah itu bersemayam di atas arsy, yang satu Allah tidak bersemayam, Allah tidak bertempat. Cuma begitu saja. Perbedaan tauhid yang furu', yang cabang. Tapi Allahnya sama. Ning sing siji Allah itu di atas langit, sing siji Allah tidak di langit, tidak dimanapun. Wong Gusti Allah ki Maha Agung, mosok Gusti Allah Maha Agung, Maha Gede, isih butuh panggon iku piye to? Sedangkan tempat itu adalah ciptaan, itu Asy'ari. Kalau yang Asy'ari itu memahami ya Allah memang sudah menetapkan begitu, wallahu 'alal 'arsy istawa, ya kita yakini saja bahwa Allah berfirman begitu kok. Allah bertempat di atas arsy, di atas langit ketujuh, di Sidratul Muntaha, ya kita yakini. Masalah bagaimana, kenapa, ya enggak usah tanya, ya itu kok yakin. Nah itu kan cuma perbedaannya cuma di situ, tapi sama-sama Allah, beriman kepada Allah. Jadi masih ahli tauhid sama-sama. Perselisihan kita cuma dalam hal cabang-cabang. Pahala sampai enggak kepada orang mati, hanya satu bilang sampai, yang satu enggak sampai. Korban untuk yang sudah mati boleh enggak? Muhammadiyah boleh dengan syarat. Kalau enggak memenuhi syarat enggak boleh. Jangan saya korban untuk Pak Tua saya. Kalau Pak Tua saya enggak pernah wasiat, enggak boleh. Itu di Muhammadiyah. Kalau di NU boleh itu. Wong amal itu tergantung niatnya. Nah, tekan ganjarannya. Nah, ini cuma bedanya di situ saja.
Ini podo-podo nyembelih kurban. Kemarin ada yang tanya ke saya, Tat, bagaimana kalau dalam satu sapi yang satu Muhammadiyah, yang satu NU, sah tidak? Lah kok sah tidak toh Bu? Soalnya begini, kalau yang NU itu kadang-kadang dia niatnya untuk bapaknya yang sudah meninggal. Nah di Muhammadiyah kan nggak boleh. Kalau nggak boleh berarti kan nggak sah. Wah ini kan. Nah terus saya tanya sama ibunya itu, Bu, kalau jenengan sholat jamaah di masjid, nah sholat jamaah di masjid, ya misalkan meyakini, kalau saya tanya dulu ke ibunya itu, Bu, jenengan kalau sholat itu kalau habis wudhu sentuhan sama lawan jenis batal apa tidak? Batal gitu. Ini unik ini. Wong jari Muhammadiyah tapi kok batal gitu ya, karena Muhammadiyah nggak batal ya. Tapi beliau mengatakan batal. Nah sekarang begini, kalau ternyata sholat jamaah di masjid, kemudian imamnya itu berangkat ke masjid boncengan sama istrinya, apa malah boncengan tapi gandengan, terus jadi imam. Aku tuh ini kan batal itu sholatnya itu. Jenengan jadi makmume, jenengan jadi makmum orang yang sholatnya batal. Pripun coba? Nah, maka sebenarnya tidak batal. Karena menurut keyakinan sang imam itu memang tidak membatalkan wudhu. Menurut keyakinan jenengan membatalkan wudhu. Nah, itu kan masalah furuk, masalah cabang itu loh. Sama juga dengan sembelihan tadi. Di keyakinan saudara kita itu pahalanya sampai sembelihannya sah. Di keyakinan jenengan itu dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, tetapi sembelihannya tetap sah menurut madhab Hambali sah, menurut madhab Syafi'i sah itu. Jadi tidak apa-apa. Jadi gabung Muhammadiyah NU sapi siji nggak apa-apa gitu. Lah nek ngomong Salafi berapa gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kalau ada orang Nasrani ikut nyumbang korban, nah itu baru jadi pertanyaan itu. Karena terjadi. Jadi satu kampung patungan sapi ora genep, akhirnya ono wong Nasrani tak genepi ben iso tuku sapi siji. Hanya tanya sama saya, tapi pertanyaannya setelah sapinya disembelih, ya masalah itu. Tanya itu gimana Tat? Ya tidak boleh, kecuali si Nasrani itu ngasih hadiah kepada orang Islam, setelah jadi miliknya orang Islam kemudian digunakan untuk menggenepi korban, itu boleh. Tapi kalau dia saya ikut patungan aja itu sapinya, nah itu nggak boleh. 7 orang harus Islam semua itu. Solusinya apa kalau udah begitu? Seharusnya solusinya sebelum disembelih itu tanya dulu sama ustadz gitu. Solusinya cari sapi yang harganya murah. Ora sasi kudu rego 21 juta, 22 juta, golek sing 17 juta. Kuru rapopo, cilik rapopo, tapi sah. Daripada lembu tapi ora sah. Nah, kan gitu kan. Sehingga ya kalau nggak cukup untuk beli sapi 1 ekor ya wis teko wedhus 6 apa 5 kayak gitu kan. Jadi mencukupi seperti itu. Nah, maka kita ini, masyarakat kita itu belum memusuhi kita sebenarnya, belum mengucilkan kita, karena kita masih bebas, pengajian masih bebas, komunikasi masih bebas, ekonomi masih bebas. Kalau kita itu terbuka atau serawung sing normal saja, itu kita masih selamat aman. Paling-paling ming dirasani, gitu kan? Dan dirasani itu tidak mencelakai sedikit pun. Digunjing itu tidak mencelakai sedikit pun. Hati kita saja yang harus kuat itu kan. Rapenak diomongi karo tanggane itu. Dikucilkan karena nggak ikut apa gitu. Itu sebenarnya tidak merugikan sama sekali. Bahkan dagangan kita juga tidak terpengaruh. Jadi sebenarnya seperti itu. Maka Bapak Ibu, kita harus berkaca lagi, bercermin lagi. Ya tentu tidak harus dalam satu pemahaman gitu ya. Tetapi kita dalam mempertahankan akidah ini tidak perlu ragu-ragu. Seperti Nabi Ibrahim, beliau tantangannya yang luar biasa saja, beliau kokoh teguh gitu kan. Nabi Muhammad juga sampai dikucilkan oleh sukunya, kaumnya. Nabi Muhammad itu anak ningrat, anak rojo, cucu penguasa yang paling dihormati. Abdul Muthalib itu orang yang ngomong apa pasti dikerjakan oleh masyarakatnya. Itu Abdul Muthalib.
Abu Thalib juga begitu. Nabi Muhammad itu tidak diganggu luar biasa karena dilindungi oleh Abu Thalib. Enggak ada yang berani membunuh Nabi Muhammad karena masih ada Abu Thalib. Nah, setelah Abu Thalib meninggal dunia, baru kemudian ada rencana pembunuhan. Sebelumnya enggak ada yang berani. Karena anak ningrat itu. Nenek saya bukan anak sopo-sopo, terus ngisi ngaji kok jamaah sidik ya lumrah. Nabi Muhammad anak penguasa, keturunan ningrat, dan beliau itu orang yang sangat terpuji akhlaknya, dijuluki Al-Amin. Kemudian dakwah kok ditolak. Itu kan yang mengherankan, yang menolak gitu kan. Nah, kalau cuma Heri Sunaryo, bapaknya udah sopo-sopo, duitnya ora akeh, cilikane mbiyen sok nyolongi wae tanggane. Loren tau nyolong jagung teng pinggiran kali Bobeng, terus konangan, sesuke nang sekolahan pas upacara kon gawe pernyataan itu. Memohon maaf telah mencuri jagung itu, jadi sih banget. Anaknya Pak Juari nyolong jagung gitu. Bapakku ngisi ngaji, anaknya nyolong gitu kan. Itu udah malu itu. Kita punya track record buruk. Nabi Muhammad belum pernah berbohong, belum pernah menipu, belum pernah mencuri, belum pernah berzina, belum pernah melakukan kemaksiatan dan keburukan, sama sekali belum pernah. Bahkan ketika beliau mau mendakwahkan tauhid, mau ngaku nabi, beliau naik ke atas bukit kemudian ngomong kepada penduduk Mekah dulu, wahai penduduk Mekah, kalau saya bilang di balik gunung ini ada musuh yang mau menyerang Mekah, apa kalian percaya? Maka mereka mengatakan, kami percaya, karena kami belum pernah mendengar kamu itu berbohong. Langsung dipercaya. Tetapi setelah itu Nabi mengatakan, ini nadhirun, aku ini memberi peringatan untuk kalian. Langsung balik kanan ditinggal, langsung diingkari. Nah, ini Nabi Muhammad yang demikian track recordnya baik saja ditinggalkan. Begitu dakwah tauhid. Kalau kita kan nggak seperti itu, kita belum sampai dikucilkan, ditinggalkan seperti itu. Nah, maka kita ini belum apa-apanya. Maka nggak usah ragu-ragu mempertahankan agama. Ngaji, berangkat saja ngaji. Misalkan ada yang mau berubah penampilan yang lebih syar'i gitu ya. Aku harap jilbab sing lebih gede lah, karena ya mohon maaf ya, kalau ibu-ibu kan seharusnya menutup sampai pundak dan dadanya gitu ya, sehingga bentuk tubuh itu bisa tersamarkan. Nah, kudungnya harus diganti sing luwih gede ya, toko ganti. Ora usah wedi dirasani kok saiki koyo ninja. Harap apa to koyo ninja, malah lincah ambek dirasani ninja kok terus ciut gitu. Enggak usah ragu-ragu, enggak apa-apa. Misalkan gitu ya. Atau kayak saiki ngajine nggone Pak Hamam kan wis malu alirane Pak Hamam gitu, Hamamiyah gitu. Yo gak usah ragu-ragu ya toko ngaji ya. Nah, perlu sing ngrasani dicedhaki ya. Arek melu mau nang kono ning ngaji kowe untuk sarapan gratis lho. Gitu. Kadang-kadang malah Pak Hamam ki bagi-bagi barang lho. Wah, gitu misalkan gitu. Wah, terus melu ngaji. Tenan ya golek bagi-bagine kan ra apa-apa kan melu ngaji gitu. Tidak apa-apa gitu. Jadi nggak usah berkecil hati, nggak usah surut ke belakang, mantap saja. Jadi kita belum mendapat tantangan sama sekali, sama sekali kalau dibandingkan dakwahnya Nabi Ibrahim atau dakwahnya Nabi Muhammad. Saya merasakan belum dapat tantangan. Tantangannya tadi itu cuma amplop tipis saja, gitu. Ya, atau nggak ada amplop gitu ya. Dan saya pertama ke Banjar itu menjadi limpahan para senior di pengajian kecil yang beliau sudah panggung besar, yang kemudian kami di panggung kecil, yaitu seperti rotasi alam gitu ya. Ustadz kalau sudah dapat nama, sudah mulai tenar, isinya pengajian besar, itu yang pengajian kecil-kecil dikasih ke junior-juniornya. Ya semuanya begitu, ritmenya begitu. Nah, tapi saya sampai sekarang masih menghindari panggung besar. Kalau di Banjarnegara itu pengajian besar itu jamaahnya 3.000-4.000. Insya Allah ini gedung ini tokonya dikosongkan semua, gitu penuh semua itu, wes pengajian kabeh. Nah, saya pribadi tidak bisa nyaman ngisi pengajian kayak gitu.
Sing kono balon tolet-tolet, sing kono cilok, sing kono es krim wis. Pengajian koyo ngene iso fokus ya. Jadi ada namanya orasi gitu ya, di atas panggung orasi, yang fokus yang depan-depan saja, yang belakang itu udah buyar nggak karuan itu. Maka saya tidak nyaman, nggak pernah di panggung besar. Saya pengajian paling banyak yang 100 orang, 200 orang. Itu pengajian ranting, pengajian desa. Yang paling banyak yang 600 orang. Itu masih di gedung desa, masih fokus, masih bisa tanya jawab, saya masih bisa ngeloke. Niki pengajian apa pasar nggih Bu? Itu bisa tersindir gitu lah. Kalau speakernya jelek, saya bawa speaker di mobil sehingga saya ngapunten iki speakernya kok mboten cetha niki. Saya nanti nyuruh santri yang saya ajak, "Le, coba speaker nang mobil, ganti speakernya." Jadi kalau speaker masjidnya jelek, saya bawa speaker. Pokoknya pengajian suaranya kudu jelas. Nek ora jelas mesti ditinggal ngomong dhewe utawa sing diomongke karo ustaz engko disalah tampa karo jamaah. Sehingga speakernya harus bagus. Maka saya punya speaker 2 yang untuk cadangan. Kalau ngisi kok pas dapat masjid yang speakernya nggak bagus. Nah kalau yang kelas-kelas besar yang sampai 3.000, 4.000 orang itu saya tidak bisa menguasai forum itu. Suaranya entek. Nah ini renungan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Jadi hidup kita ini masih bahagia, masih manis gitu ya, masih kurang tantangan gitu ya. Tapi nggak usah minta tantangan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum dimusuhi, kita belum dikucilkan, kita belum diusir. Enten betul Bapak Ibu sing diusir? Betul enten toh? Kalau ada pun belum seberapa. Ono sing ngantek diancam adipateni enten Bu? Tidak ada. Kita belum ada. Atau diboikot Pak Amam kan ngajine nganu wis ora satu kunang toko Syafaat Putra. Tidak ada. Muhammadiyah itu juga akur-akur saja sebenarnya. Pun kalaupun ngrasani ben ngrasani. Oh nyatanya misalkan sekolah SMK Muhammadiyah dirasani oleh Muhammadiyah kaya apa muridin insyaallah 50% ya itu. Gurune 50% ya itu kok. Tidak ada masalah. Yang ngajar di SMK Salam juga ada sebagian yang Muhammadiyah. Jadi kita itu sebenarnya bukan bermusuhan. Biasanya sentimen pribadi loh. Misalnya ngundang selamatan tapi ora gelem ora teko. Ngomong arep teko tapi ra sida teko. Ah ya itu malah bikin anu. Tapi kalau diundang teko jawabannya aku jan matur suwun banget diundang. Muga-muga dosane di ngapura, ganjarane ditampa karo Gusti Allah. Aku melu ndedongane enggak ngapura banget, aku ora melu. Aku melu ndongake wae. Ya ada begitu insyaallah menerima itu. Besok ketemu tidak akan nagih. Hatinya tidak nagih, lisannya tidak nagih. Wis kok oh kayak mancen ra gelem diundang. Tapi jawabannya apa kok? Nah itu. Tapi kalau kita main belakang, nah itu nanti di belakang jadi terasa. Dia sakit kita datang, kita doakan, selebiti amplop nang isor bantal. Yes. Malah nak loro tilik rame pisan nak wong sing wis ngaji ki nak tilik wong loro ki pindho telu bahkan nak perlu pendak dino. Iya tiap hari amplope 20.000, 30.000. Nak amplope tiang gerah pinten Bu? Patungan. Nak kondangan resepsi nikah amplope dewi-dewi. Minimal biru. Ada Mas. Bahasa tilik wong loro. Mentok warna ijo nak ora patungan wae. Kuwi 20 dilumpuke 100.000. Ini gimana ta wong ketemu mau jenguk orang yang sedang kena musibah malah takut. Rasa akeh wong kayak wis BPJS. Emangnya wong loro ki terus ilang larane nak BPJS. Apalagi kalau yang sakit itu yang mencari nafkah itu kan, kemudian tidak bisa kerja, ada istrinya, ada anaknya. Nah, maka sekarang diwale nek kondangan ya 20.000 wae. Wah, ya tekor ki teratake ya setungake lah selawe.
Lah kan memang sudah resikonya uang arep syukuran ya memang nggon modal kan gitu. Nek ora kuat gede ya rasa gede. Kalau sekarang syukuran tuh hitung-hitungannya balik modal, itu yang bikin kita kemudian wis nggawa kadutan, wis nggawa sumbangan sisa. Bahasa tilik wong loro malah sithik. Nah, itu kan. Jadi kita balik sekarang. Kalau tilik orang sakit minimal 50.000. Kalau takziah orang meninggal, ternyata yang meninggal itu adalah suami yang menjadi tulang punggung, ya minimal 100.000. Cengguyu berarti rum tahu. Iya begitu. Nah kalau kondangan ya sewajarnya, melu umumnya. Misalkan kalau umumnya piro toh, ya 30.000 ya 30.000, jangan dilebihkan. Itu supaya kita menolong yang sedang berkekurangan. Kalau yang olah-olah atau resepsi kemudian utangnya nutup, ya salah dulu utang itu kan. Tapi kalau yang sakit itu harusnya tidak utang. Itu ya. Ya saya kira begitu untuk muhasabah dan penguat bagi kita semuanya. Kita masih belum punya tantangan, kita pertahankan agama kita. Mudah-mudahan istiqomah, ngaji terus sangat pagi dan juga di pengajian-pengajian yang lainnya. Kemarin ada berita Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia ketika sedang khutbah. Kalau di antara jamaah pengajian kok sedang pengajian ibadur rahman kok kemudian meninggal, ikhlas mboten Bu? Sedane lagi ngaji, meninggal sedang sholat, meninggal sedang baca Quran, meninggal sedang pengajian, meninggal ketika mau berangkat ngaji ketabrak mobil. Itu meninggal yang nggak perlu ditangisi, meninggal yang kita tahmidi. Masya Allah, kita harus cemburu. Saudara kita itu meninggalnya di akhir yang baik, sedangkan kita yang masih selamat ini masih tanda tanya. Aku ki mati ini pas nang pasar, opo pas pengajian, gek numpak biang lala pasar malam. Nah itu loh, jadi kita masih tanda tanya. Nah dengan yang begitu-begitu kita cemburu ya. Ustadz yang meninggal sedang khutbah, orang yang meninggal ketika pulang pengajian, sedang sholat sujud tidak bangkit lagi. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah Bapak Ibu sekalian dan Allah mengaruniakan husnul khatimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wonten daharan Pak Amam? Ya. Ini buat Pak Amam sing mempersilahkan, saya persilahkan, monggo. Ini sudah 8:30. Sudah siap ini Mbak? Nah, langsung dibuka tirainya saja, monggo Bapak-bapak, tidak perlu malu-malu.